Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan min jadid. Selamat datang buat teman-teman semuanya yang pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di suasana cuaca yang cerah alhamdulillah, sehingga di depan teman-teman bisa nongkrong sambil menikmati sajian hidangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidangan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu dan hikmah. Jadi makanan yang kita butuhin itu bukan cuman makanan fisik. Gizi ataupun vitamin, nutrisi yang dibutuhin oleh seorang hamba itu bukan hanya nutrisi fisiknya berupa makanan, minuman, obat, herbal, sayur segala macam, tapi juga semua kita membutuhkan nutrisi hati. Lebih jelasnya lagi nutrisi iman. Karena yang menjadi lemah bukan hanya tenaga kita, tapi iman kita juga bisa menjadi lemah. Yang menjadi futur atau ngantuk bukan cuma mata kita, tapi basirah kita juga bisa menjadi ngantuk. Yang menjadi lupa bukan hanya akal kita, tetapi juga zikir kita juga bisa menjadi lupa. Makanya kita butuh nutrisi atau maidatur rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk hikmah dan ilmu, sebagaimana kita butuh juga hidangan nutrisi untuk kebutuhan fisik kita. Walaupun memang kita nggak perlu nutrisi, nggak harus memberi nutrisi hati kita dalam bentuk kajian ilmu setiap hari 3 kali misalnya. Nggak harus sih, kalau bisa lebih bagus, tapi nggak harus. Karena nutrisi hati ini bisa kita dapetin bukan cuma dengan duduk dalam majelis ilmu, bukan hanya duduk di dalam tongkrongan hikmah, tapi juga bisa kita dapetin dengan tilawah Al-Quran. Kita juga bisa dapetin itu dengan zikir. Zikir sesuai dengan masalah kita. Karena zikir kalau nggak sesuai dengan masalah tetap berpahala, cuman kurang berasa. Kayak kita lagi nggak lagi haus, tapi minumnya bukan air putih, minumnya misalnya kayak kopi gitu ya. Kalau teh tawar masih mending lah. Haus tapi minumnya kopi atau minumnya minuman yang berwarna. Jadi kayak belum memenuhi dahaga haus kita, padahal kita lagi haus. Kalau kita lagi kayak agak pusing, oke, minum kopi. Nggak semua juga sih ya, itu mas saya. Kalau pusing ngopi misalnya, kalau haus minum air putih. Kalau misalnya kayak lagi manja minum susu gitu. Kenapa Ustadz? Ya mungkin lagi kayak males aja yang berat-berat gitu kan, atau lebih manja lagi jus gitu kan ya. Nggak manja sih, itu sehat ya lah pokoknya. Yang jelas itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu juga dengan zikir. Zikir itu nama Allah yang dipakai itu harusnya sesuai dengan masalah kita. Walillahil asma'il husna. Allah tuh kan punya nama-nama yang bagus, yang mulia, yang baik, yang keren gitu. Walaupun tidak terbatas 99, tapi yang dikenal oleh kita 99. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah
Panggillah Allah. Ud'u itu panggil. Ud'u ila sabili rabbika, atau dakwah itu panggilan, memanggil. Berarti fad'uhu biha, panggillah Allah dengan nama itu. Jadi nggak harus selalu kita manggil Allah, ya Allah, boleh. Tapi ditambah juga, misalnya ya Jabbar. Panggilan buat siapa? Panggilan Allah, tapi buat memanggil Allah buat orang yang lagi apa? Yang lagi sakit hati. Pernah manggil ya Jabbar pas lagi sakit hati? Makanya sering sakit hati. Jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati, habis dikecewain. Dikecewain oleh apa? Banyak lah, tergantung circle kehidupan kita ya. Ada yang circle-nya lebih ke main, berarti disakitin sama gengnya. Ada yang circle-nya lebih ke romantis-romantisan, disakitin oleh mantannya. Ada yang circle hidupnya seputar masalah kerja, disakitin oleh vendornya, oleh partnernya, oleh teman bisnisnya. Soal circle family life kita, disakiti oleh keluarga, anak, orang tua, pasangan, dan seterusnya gitu kan. Yang jelas, ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus storynya tuh curhatnya minta respon lagi tuh. Dengan kasih polling lah. Dengan request lah gitu kan. Baiknya gue putusin atau enggak ya, request gitu. Semuanya putusin, terus dia bingung. Gimana ya. Nah, sebelum kita istisyarah kepada netizen, karena netizen itu istisyarah, bukan istifta, bukan istikharah. Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari 3 level. Meminta pendapat, nomor 1 tuh istikharah, minta pendapat Allah. Kedua, istifta, minta pendapat ulama, orang yang berilmu. Ketiga, istisyarah, minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman. Termasuk kepada teman kita atau followers kita atau geng kita, itu istisyarah. Sebelum kita istisyarah netizen, ya ayyuhal netizen, sebelum kita pakai kalimat itu, atau ya ustaz, bahkan sebelum ustaz, ya kiai, ya syekh, maka ya Allah. Panggil Allah subhanahu wa ta'ala. Manggilnya gimana Ustadz? Salah satunya selain kata Allah pastinya, karena itu kalimat yang paling mulia, kita juga bisa manggil tematik. Ya Jabbar. Ya Jabbar itu bisa 2. Sebetulnya 3 maknanya Jabbar, tapi yang lebih common itu 2. 1, dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya bukan hanya besar, tapi kayak kekuatan. Misalnya kita ngedoain musuh-musuh Islam. Allahumma alaika bi'a'daika a'da'iddin. Allahumma alaika bil kuffar. Allahumma alaika biz zalimin. Ya Allah, kami serahkan kepadamu orang-orang zalim itu, gitu kan? Orang-orang zalim. Baru kita mengatakan, ya Jabbar. Pasangannya biasanya, ya Qahar. Ya Jabbar, ya Qahar. Arti Jabbar dalam konteks itu, yang perkasa, yang memaksa. Ya Qahar, yang menaklukkan. Sehingga dipakailah kalimat Jabbar, Qahar, Aziz, kan kata-kata yang nama-nama yang perkasa gitu, untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi. Ini doa-doa orang yang terzolimi. Kayaknya nggak perlu dihafal juga sih. Bukan nggak perlu dihafal, nggak perlu dipakai. Kenapa? Berharap kita tidak mendoakan orang yang zolim, kecuali yang dizolimi dalam urusan agama. Kalau dizolimi urusan pribadi sih, mending jangan mendoakan orang yang menzalimi. Kenapa? Rugi. Mending doain diri sendiri.
Ketika kita punya kesempatan doa kita diijabah, jangan kasih doa itu untuk orang lain, rugi. Walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan, tetap rugi. Mending kita pakai buat doain diri kita sendiri. Ya Allah, saya lagi dizalimin, mudah-mudahan. Nah gitu kan, berarti kan kita dapat kebaikan. Ya Jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizalimi, satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Nggak sebesar zolim sih, cuman ya lumayan lah, bikin nggak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat gara-gara itu, gitu kan ya, karena stres, terus bikin nambah uban, walaupun ada yang uban itu karena bijaksana, ditutup. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni. Selama ini kita baca enggak? Kan? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajburni? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajburni, makna Jabbar di sini makna yang ketiga di antara tiga makna Jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, banyak banget ya, luar biasa kita ya. Jadi kalau kita sholat aja tuh kita udah minta banyak hal ke Allah. Makanya pas berdiri, pas duduk itu jangan buru-buru. Rabbi, Allahu Akbar. Apaan? Malaikat juga bingung. Rabbi apa? Kamu dengar gak dia doa apa? Enggak. Oh kirain aku doang yang salah dengar, kata malaikatnya. Jadi kita kayak gak jelas gitu minta ke Allah. Rabbi udah gitu sujud. Karena terlalu buru-buru, gak ada tumakninah, gak ada tenang, gak ada berhenti sebentar. Makanya Rabbi firli warhamni wajiburni. Bagian wajiburni kalau bisa di kayak gimana gitu, kayak agak menghayati dan kayak perasaannya dalam banget gitu. Wajiburni. Tapi gak gitu juga sih dalam sholat, bahaya, bid'ah, syubhat menyambar-nyambar. Intinya teman-teman, wajiburni itu artinya kalau kita terjemahin, sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin, hiburlah aku ya Allah, aku lagi sedih nih. Kalau kita ke teman gitu ya, hibur aku dong, gue lagi sedih nih. Ya udah yuk kita main, ya udah yuk kita jalan, ya udah kita nonton, ya udah kita ngopi, ya udah kita makan, ya udah apalah terserah. Yang jelas kita ngadu ke dia, minta dihibur pas kita lagi sedih. Nah cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajburni ya Jabbar. Itu bisa dibaca di dalam sholat. Bisa juga dibaca di luar sholat. Gak apa-apa, dalam sholat baca, di luar sholat juga baca. Bahkan di luar sholat kita bisa ulang-ulang. Wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Ya Allah, hibur aku ya Allah, hibur aku ya Allah. Aku lagi sedih berat nih. Udah seminggu aku gak buka Instagram ya Allah. Curhat. Kenapa? Komen. Head speech ya Allah. Ya Allah, aku udah seminggu gak lihat grup. Ya Allah, aku udah seminggu gak buka handphone. Lebih parah lagi kan? Berarti bermasalah di akun sosial media, bermasalah di grup, bermasalah di nomor kontak, bermasalah di SMS, semua bermasalah. Ya Allah, udah seminggu aku gak buka handphone. Hibur aku lagi sedih banget gitu. Nah, minta ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Ntar Allah akan hibur kita. Hiburan Allah lebih baik daripada hiburan yang diberikan oleh makhluk. Hiburan makhluk itu kadang-kadang modal. Kalau nggak modal di awal, modal di akhir. Modal di awal, dia ngajak nonton, kita yang bayar. Dia ngajak ngopi, kita yang bayar. Kalau modal di akhir, dia bayar, tapi nanti dia pamrih. Dulu kan pas lo lagi sedih, gue traktirin makan. Sekarang gue lagi sedih nih, sama aja kan ngemodal ya. Kalau Allah yang ngehibur kita, itu nggak ada pamrihnya. Nggak ada modal di awal, nggak ada modal di akhir. Terus kenapa kita cepat dan begitu spontan minta hiburan dari makhluk, begitu spontan minta curhat kepada makhluk, begitu spontan manggil nama makhluk, tapi kurang spontan memanggil nama ya Jabbar, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau ngomongin kecewa, salah satu di antara Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang mulia itu adalah ya Jabbar.
Sehingga kekecewaan itu jadi jalan buat kita untuk lebih akrab sama Allah. Kan kita tuh kayak, mungkin saya aja yang ngerasa gini, tapi banyak juga sih yang curhat kayak gitu. Kita tuh sering ngerasa akrab sama Allah tuh pas lagi ada masalah kan ya. Kalau lagi gak ada masalah kayak kita tuh plain banget gitu hubungan sama Allah. Kayak misalnya hayya 'alas shalah, biasa aja, oh ya udah azan. Itu paling soleh tuh. Di bawahnya dikit, kok azan sih baru jam berapa? Di bawahnya dikit, kok azan sehari berapa kali sih, kok sering banget gua dengar. Padahal cuma 5 kali, dia kayak berasa sering banget gitu dengan azan gitu kan ya. Paling soleh juga, oh udah azan gitu kan. Tapi kalau lagi ada masalah, kita tuh kayak apa? Kayak perasaannya tuh kayak ini banget, sensitif banget dan akrab gitu sama Allah. Hayya 'alas shalah. Suara kakek-kakek juga berasa jadi suara vokalis jazz gitu. Si kakek-kakek kan agak-agak serak apa, agak ala-ala apa rock gitu kan. Tapi kedengaran ini suara azan merdu banget ya. Merdu apaan? Kakek-kakek yang biasanya enggak, gue dengernya kali ini dia merdu banget loh. Jangan-jangan dia lagi baper. Enggak, dia biasa aja. Kita yang lagi baper. Jadi apa yang kita dengar itu kayaknya tergantung perasaan kita. Pernah nggak dengar suara azan terus kayak sedih? Soalnya kasihan sama muazinnya gitu. Kok gitu ya azannya, kasihan ya? Kayaknya dia kayak nafasnya putus-putus gitu. Kalau tadi sih keren-keren sih. Yang tadi ikut challenge azan, hayya 'alas shalah, bagus lah. Tapi yang paling bagus memang azan itu habis diputusin. Itu tuh keren banget, baper tuh. Hayya 'alas shalah. Jadi dia kayak, kenapa sih lo giniin gua? Jadi tuh kayak lagi curhat banget gitu kan. Enggak, guyon. Intinya azan dengan hati, tilawah dengan hati. Kalau kita pakai hati dalam melantunkan ayat-ayat Allah, itulah sebaik-baik irama. Makanya kata Nabi, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Tapi para sahabat enggak semuanya suaranya bagus. Terus gimana tuh? Sementara Nabi nyuruh menghiasi Al-Quran pakai suara. Kata para ulama, sebaik-baik hiasan dari suara kita itu adalah suara yang membaca Al-Quran dengan iman. Saya tuh qori, dari kecil tuh udah ikut musabakoh. Jadi udah kayak masalah olah vokal tuh kita dari kecil tuh udah sering. Udah latihan serius sampai tingkat nasional, internasional. Jadi buat saya vokal itu kayak penting. Makanya kalau dengar orang misalnya apa kayak nyanyi kah atau dia tilawah kah, cukup satu vokal pendek aja udah ketahuan. Ini kayaknya nih kayak orang kayak blind apa tuh, blind audition ya. Kan yang blind audition tuh baru dengar, baru wah tuh keren gitu kan ya, baru hahaha gitu, padahal belum kedengaran. Tapi kok dia udah bisa nyimpulin, langsung dia pencet bahwa dia tuh ngelulusin gitu. Karena emang mungkin si jurinya ini udah punya ini banget, udah sensitif banget dengan suara. Nah, tapi saya sadar ternyata dalam membaca Al-Quran, nomor satu itu bukan suara. Sekeren apapun suara orang, masih kalah dengan yang nomor satunya apa? Iman. Ada orang baca Qurannya sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tuh keren banget suaranya. Dibandingkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pamer gak berasa di hati yang dengar juga. Dan yang membaca juga, kok suara saya gak enak banget ya. Walaupun kita tetap butuh kayak media, sound, mic. Kalau saya kan buat saya sound mic itu kayak fardu ain ya. Usul, termasuk hal yang penting gitu kan. Sehingga kalau saya mau ini, pasti mic dulu yang dicek. Bukan apa-apa, bukan mau gaya-gayaan kayak tadi misalnya. Tiba-tiba mic monitor nyala. Karena belum di setel. Kalau mau dinyalain setel dulu. Padahal sebelumnya kan mic luar, mic dalam nih yang dinyalain. Kalau mic dalam dari tempat imam kedengarannya tuh kayak suara dari langit gitu. Kalau monitor kayak suara dari mulut saya gitu. Jadi berasa dengar suara sendiri kan agak enak ya. Nah, makanya awalnya pas saya istau sufufakum, itu istau sufufakum sebetulnya ada dua fungsi. Satu lagi nyuruh ngerapiin soft, dua lagi cek sound. Soft diluruskan dan dirapatkan. Kalau lama kayak Muzammil tadi, berarti pro banget tuh cek soundnya. Kita sholatnya adalah sholat yang terakhir, rapatkan soft dan segala macam. Berarti Muzammil pro banget ngelihat sound ini kayaknya gimana ya? Ini soundnya ada yang kayaknya di sana tuh ada yang ngadat deh, cie. Gaya banget ya.
Artinya buat saya itu bukan gaya-gayaan teman-teman. Buat saya itu penting, kita nggak tahu ya yang sholat di antara kita ini mungkin ada yang pertama datang buat sholat, pengen dia berkesan, sekali-kalinya datang, langsung berkesan sehingga jatuh hati dengan masjid, jatuh hati dengan sholat. Karena sholat itu buat saya konser paling kolosal di muka bumi. Kenapa kolosal? Karena yang mengikuti, yang nonton sholat bukan cuma manusia, tapi malaikat, terutama salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya performance imam di waktu subuh ketika sholat, itu terjemahan panjangnya ya, bahasa anak mudanya. Tolong dimengerti. Bahasa anak mudanya. Sesungguhnya performance imam di waktu subuh saat dia sholat, bahasa gampangnya, sesungguhnya bacaan imam di waktu subuh ketika sholat, mashhuda, ditonton. Kalau bahasa terjemahan kakunya, disaksikan. Sama nggak tuh? Sama kan? Disaksikan, saksikanlah. Itu kan bahasa TV yang dulu, baheula ya. Kalau sekarang, nonton gitu kan ya. Jadi kayak ditonton. Siapa yang nonton? Bacaan imam, performancenya imam ketika subuh, Allah, malaikat. Coba, DWP sama Tomorrowland yang nonton siapa? Ya, kita. Di YouTube. Enggak. Yang nonton adalah penonton, manusia. Orang-orang yang belum dapat hidayah. Begitu si DJ-nya masuk, jreng, disuruh left, disuruh right, gitu kan ya? Left, right, kan gitu-gitu kan? Sholat kan gitu, Allahu Akbar, kan lebih keren. Kenapa kita di sholat nggak serapi left right-nya konser Tomorrowland? Padahal mereka yang nyuruhnya DJ, kita yang nyuruhnya imam. Karena soundnya nggak kedengaran ke belakang. Jangan suuzon sama makmum ya. Emang nggak kedengaran. Imamnya udah 2 rakaat, makmumnya baru takbir. Kirain tadi imamnya kayaknya ini belum siap deh, jangan-jangan batal wudhu dulu, ya udah kita tungguin. Padahal imamnya udah 2 rakaat. Kenapa makmumnya telat? Soundnya tuh nggak sampai ke belakang. Kita irit di bab sound, tapi boros banget di bab kubah masjid, menara masjid, warna masjid. Kadang-kadang cat masjid itu baru berapa bulan, ini kayak mirip apa ya, kayak nggak sreg gitu ya. Udah ganti deh, cat masjid yang doff yang bagus diganti hanya gara-gara seleranya berubah. Tapi mic-nya cuman puluhan juta. Kubahnya hampir 1 miliar. Orang lain untuk sound itu 1 miliar. Kenapa kok mic lebih penting daripada yang lainnya? Karena inilah activity nomor 1 di dalam masjid kan. Performance nomor 1-nya kan di mic oleh 2 talent. 1 imam, 1 lagi muazin. Muazin penting, imam penting. Muazin manggil orang di luar supaya datang. Imam biar bikin orang di dalam itu nggak nyesel udah datang. Muazinnya keren, imamnya nggak keren. Kan kayak nyesel gitu ya. Kirain tadi azan sholatnya seru. Gitu kan? Kenapa nggak seru? Soalnya bacaannya salah-salah, suaranya kayak putus-putus gitu, kayak keselak lagi, imamnya kasihan gitu kan. Kita di belakang, aduh udah lah pak, kasihan pak, udah aja ruku dah. Gitu kan ya. Kayak nggak tega gitu imamnya. Tapi muazinnya bagus, makanya dua-duanya penting. Talent 1 muazin, talent 2-nya imam. Hayya 'alas shalah. Orang yang dengar sedih ya. Kenapa? Jadi ingat dosa Nah gitu kan ya. Ini kan bagus nih azannya nih. Hayya 'alas shalah. Surga tuh kayaknya indah juga ya dengar suara mah. Baru dengar suara panggilan belum. Salamun salam. Ya ayyuhal mu'minun, ya ibadallah, panggilan malaikat. Kan suara malaikat pastinya keren ya. Gak ada yang fales dong malaikat. Masa malaikat fales? Udahlah gua aja yang manggil. Kenapa? Lo suaranya fales kata malaikat. Kan gak mungkin kan? Panggilan yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Hari ketika malaikat memanggil manusia dari tempat yang dekat. Tahukah kita apa tempat yang dekat? Tempat yang dekat itu adalah Masjid Al-Aqsa. Hari ketika malaikat berdiri di titik Masjid Al-Aqsa sekarang, memanggil seantero padang mahsyar, halummu ilayya, kumpul kalian semuanya di sini kata malaikat. Jadi azan yang keren itu azan yang mengingatkan orang kepada dosa,
azan yang mengingatkan orang kepada akhirat, dan itu nggak bisa kalau nggak pakai hati. Nggak perlu ngeluarin 100% vokal, cukup 60%-nya aja. 30% dibantu sama sound, 10%-nya dipakai, 40%-nya dipakai dengan perasaan. Makanya saya senang banget kayak apa dulu masa masih punya halakoh kecil sama teman-teman, termasuk ada Muzammil, anak-anak ITB, kita kan kayak belajar apa dulu, Muzammil mana Muzammil? Oh ada, belajar makomat sama dulu sebelum ada pemuda hijrah, makomat sama belajar azan. Kita kayak apa ya, kayak mengcover. Jadi bukan cuma lagu yang di cover, kita mengcover azan. Cover azan Masjidil Haram Dagriri. Dagriri itu azannya tuh menurut saya azan of the year. 2018 azan terbaik itu nanti cari di YouTube, azannya Hamdi Ad-Dagriri kalau nggak salah namanya. Nanti azannya Al-Aqsa. Azan Al-Aqsa itu kayak lagi curhat. Al-Aqsa itu udah dirampas, kami itu teraniaya, kemana kalian wahai kaum muslimin, gitu. Seolah-olah tuh kayak manggil kita gitu. Dari irama-irama yang dipilih kan. Nah ini semuanya dengan hati, makanya pakai hati aja udah terbaik. Balik lagi ke tema yang tadi adalah panggil Allah dengan lembut. Nidaan khafiyya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia nada rabbah. Apa arti nada rabbah? Nada itu bahasa Arab, terus jadi bahasa Indonesia nada, tapi beda arti. Nada artinya memanggil. Nada dering, panggilan. Dering panggilan itu bahasa Arab. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nada yunadi nidaan. Nida panggilan. Jadi kalau ada yang namanya nida itu adalah panggilan. Makanya kalau dia panggil, panggilan kamu siapa? Panggilan aku nida gitu. Itu panggilan, iya nida, iya panggilan ya. Rame gitu. Kalau ngerti bahasa Arab. Kalau ngerti ya sama aja sih. Nah, yunadi nada rabbahu nidaan khafiyya, memanggil dengan khafi. Khafi itu kayak lirih. Ya Allah, gitu pelan-pelan. Terus khusyuk manggilnya, berperasaan manggilnya, bukan ya Allah. Itu mah kaget kali ya, bukan manggil Allah karena dia lagi curhat. Kalau mau curhat, ya Allah. Coba jadikan ya Allah ini kata favorit kita deh. Dan jangan tunggu bermasalah baru lembut suaranya. Kalau lagi senang kayak ya Allah. Enggak gitu sih. Kita lagi senang itu juga butuh Allah, teman-teman, yang kayak pekan yang lalu kan. Kita butuh Allah itu bukan pas lagi susah doang. Sarra dan dharra. Iza asabathum sarra wa iza asabahum dharra, sama-sama butuh Allah. Butuh Allah ketika susah, jelas kita paham. Butuh Allah ketika senang artinya apa? Supaya kesenangan yang Allah kasih itu jadi barokah, mubarak, jadi bertambah manfaat, jadi bertambah kebaikan, nggak jadi sia-sia. Nah kalau nikmat yang Allah kasih, kesenangan yang Allah kasih malah jadi bikin kita sia-sia, itu malah jadi musibah. Sehingga kita butuh Allah supaya dituntun, ya Allah saya punya rezeki ini diapain ya? Supaya bermanfaat nih, kemana saya harus memberikan rezeki ini? Ke keluarga, ke diri saya sendiri untuk kebutuhan, siapa lagi? Allah tuntun. Supaya kalau Allah tuntun, ketika kita mengalokasikan harta, rezeki, nikmat yang kita dapatkan, itu semuanya untuk kebaikan. Fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau enggak, alhaakumut takatsur. Celaka gara-gara takasur, justru banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi teman-teman, poin pertama, bab kecewa. Kalau kita kecewa, saya yakin semuanya pernah kecewa dan mungkin masih akan kecewa atau bahkan lagi kecewa sekarang. Kelihatan dari muka-mukanya. Kecewa sama saya. Kenapa ceramahnya lama sekali? Jadi kalau lagi kecewa, apa poinnya tadi? Panggillah Allah. Ya Allah, ya Jabbar, wajiburni, hibur saya ya Allah. Hibur saya, hibur hati saya ya Allah. Gimana cara Allah menghibur hati kita?
Allah menghibur hati kita itu dengan diberikan wajilat qulubuhum. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan apa? Tuma'ninatul qalb. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Banyak cara Allah menghibur hati. Apakah Nabi pernah sedih atau kecewa? Kecewa pernah, sedih pernah di Al-Quran. Direkam. Terus cara Allah menghibur hati Nabi yang lagi sedih atau kecewa gimana? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Allah panggil Nabi ketika lagi sedih dan tidur. Ya ayyuhal muzammil. Ini dua kondisi Nabi lagi tidur dan dipanggil Allah. Satu, ya ayyuhal muddathir. Satu lagi, ya ayyuhal muzammil. Tidur kenapa Nabi? Bukan tidur, tertidur. Gara-gara capek seharian berdakwah dan capek seharian dibully. Dibully di mana-mana, pergi ke pasar, dibully di pasar, pergi ke tempat pertemuan, dibully di tempat pertemuan, pergi di sepanjang jalan, dibully di sepanjang jalan, pergi ke rumah keluarga besarnya, ke tetangganya, ke pamannya, ke sepupunya, dibully oleh tetangga dan keluarga besarnya. Kemanapun beliau pergi, beliau dibully, dihina, dicela seharian dari pagi. Satu kota Mekah ngebully beliau. Ada yang mengatakan beliau itu penyihir, ada yang mengatakan beliau itu pembohong, ada yang mengatakan beliau itu tercela. Muzammam, nama aslinya Muhammad, artinya terpuji, tapi diplesetin jadi Muzammam, artinya tercela. Atau orang salib dulu, pas perang salib menamakannya dengan istilah Muhammad. Apa Muhammad? Salah satu nama setan. Jadi dipanggil Muhammad, dipanggil Muzammam, dipanggil sahir, dipanggil majnun, orang gila, dan banyak lagi yang nggak direkam secara diksi oleh Al-Quran, karena emang Al-Quran ini memilih banget diksinya. Tapi secara simbolik Al-Quran nunjukin bahwa inilah celaan-celaan yang diterima Nabi berhari-hari dari pagi sampai malam. Pulang malam-malam ngomong ke Khadijah, Khadijah zammiluni, Khadijah selimuti aku. Khadijah pengertian, diselimuti Rasulullah, diusap-usap kepala Rasulullah. Tenang Rasulullah, tenang ya Rasulullah, la tahzan ya Rasulullah, Allah gak akan ninggalin kamu, Allah tuh sayang sama kamu ya Khadijah. Tapi di tubuh Rasulullah tuh banyak lemparan, bekas lemparan, dibersihin sama Khadijah. Setelah Khadijah wafat, nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin bekas-bekas lemparan orang. Ada yang lemparin kotoran, ada yang lemparin benda-benda keras sehingga melukai Nabi, dibersihin sama Khadijah. Udah capek, Nabi tertidur. Udah beres urusan, dihibur oleh Khadijah. Begitu sampai waktu yang hening, Khadijah udah tertidur, penduduk seluruh bumi udah tertidur. Allah memanggil kekasihnya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itu panggilannya lembut. Jadi kita kalau baca surah Al-Muzammil jangan ya, enggak gitu. Allah manggilnya enggak gitu, kaget atau orang lagi tidur ya. Nah, ayatnya aja lagi berselimut, manggilnya teriak-teriak. Jangan, itu namanya prank. Itu bukan tilawah, itu ngeprank. Makanya jangan tilawah sambil ngeprank. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila. Di situ kelihatan Allah tuh pengertian banget. Kumil lail illa qalila. Bentar aja, nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena begitu Nabi berdiri sholat, disitulah Allah akan menghibur hati Nabi. Kalau kita belum bisa terhibur dengan sholat tahajud, atau minimal dengan sholat 5 waktu, berarti hati kita berpenyakit, fi qulubihim marad, dan itu harus kita obatin. Obatnya apa? Obatnya istighfar. Kalau orang banyak dosa, belum bertaubat, belum beristighfar kepada Allah, dia susah minta dihibur oleh Allah.
Dan terus nanti dia kayak nuduh Allah nggak menghibur dia, padahal Allah udah sering menghibur dia, cuman nggak berasa di hatinya. Karena hiburan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Dan cara membersihkan hati itu tazkiyatul nufus atau tazkiyatul qulub, tathhirul qulub adalah dengan salah satunya istighfar. Perbanyak istighfar supaya begitu nanti kita ada masalah, kalau kita nanti lagi disakitin, kalau kita lagi kecewa dan sedih, kita bilang wajibur nih ya Jabar, wajibur nih ya Jabar. Allah hibur kerasa, kita lagi dihibur oleh Allah. Kan enak ya, kalau apa yang Allah perlakukan kepada kita tuh kita kayak ngerasa, itu enak tuh. Daripada Allah udah habis-habisan nghibur kita, kita nggak ngerasa. Ibarat Allah udah ngirim kita japrian, nggak dibaca-baca sama kita. Terus nanti kita tuduh, lu kok nggak empati banget sih sama gue lagi sedih-sedihnya, gue curhat nggak dibalas-balas, udah dibalas, nggak ada, lu aja nggak baca, oh ya ada banyak ternyata, artinya nggak dibuka sama kita kan? Kenapa nggak dibuka? Mungkin pulsa kita habis, mungkin handphone kita error, mungkin apa dan segala macam kemungkinan. Nah gitu juga dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Qarib itu kalau lebih dekatnya namanya akrab. Akrab. Qarib, karib. Sahabah qarib, sahabat karib. Itu bahasa Arab. Kan saya sering nge-mention bahwa ini dari bahasa Arab, bahwa biar kita tahu identitas bahasa kita itu sebetulnya sebagian besar diambil serapan dari bahasa Arab. Terus siapa yang merangkai bahasa Indonesia dari bahasa Arab kalau bukan ulama? Jadi nggak bisa dilepaskan antara ulama dengan Indonesia, antara ulama dengan kebangsaan, antara ulama dengan nasionalisme. Toh bahasa nasional kita dibentuk oleh ulama. Buktinya serapannya 90% itu bahasa Arab. Sebagiannya benar terjemahannya, sebagiannya keliru, tapi tetap aja bahasa Arab. Makanya kenapa saya sering mention itu bukan mau di Arab-Arabin biar gaya, biar kelihatan ustadz gitu, enggak. Kalau mau kelihatan Arab banget saya banyakin Arab emang itu mah. Ini enggak lagi kayak gitu. Lagi pengen menarik benang sejarah kalau bahasa kita itu emang sebetulnya bahasa Arab yang diserap. Jadi kalau ada yang agak alergi tentang Arab, saya pikir ini berlebihan. Kita nggak alergi terhadap ras, mau Arab kayak, mau Eropa kayak, mau Afrika, mau apa, ya kan itu semuanya takdir Allah kan. Emang kita bisa minta diciptain sebagai orang apa? Nggak bisa kan? Ya Allah saya pengen diciptain sebagai orang apa ya enaknya. Ini deh orang Rusia, tinggi, putih, rambutnya pirang. Ya Allah saya pengen diciptakan sebagai orang Afrika. Kenapa? Biar tawadu. Nah, enggak gitu juga sih. Jadi kita nggak bisa request gitu kan ya. Dan orang Afrika pun sebetulnya sekarang kan jadi keren ya. Orang kulit hitam keren nggak sih? Berasa sekufu, segolongan. Kalau orang kulit hitam didiskriminasikan nggak keren, kasihan tuh. Kan kulit hitam juga sekarang jadi favorit. Bahkan banyak orang yang pengen menghitamkan kulitnya. Ini artinya ya nggak bisa request mau jadi orang apa, sehingga kita nggak boleh benci golongan ataupun ras, karena dia diciptakan kayak gitu tuh bukan pengennya dia, itu namanya sunnatullah dan takdir, itulah ketentuan Allah. Kalau kita cela rasnya, berarti kita mencela pencipta ras itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk larangan dalam hadis mencela nasab. Mencela nasab itu termasuk salah satu dosa besar. Balik lagi ke yang tadi, intinya bahasa kita emang diserap dari bahasa Arab. Nah, kita minta sama Allah. Kata Allah, inni qarib, aku dekat sama kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujib dari kata jawab. Jawab bahasa Indonesia juga, jawab. Jawabun, jawaban, jawabin, itu grammar. Terus salah satu yang diambil dari antara 3 bentuk grammar Arab itu kita ambil jawaban, ya, menunggu jawaban. Ada orang Indonesia yang mengatakan saya lagi menunggu jawabun, nggak ada kan ya? Ini agak-agak aneh. Jawabin atau ada tuh jawabinnya. Jawab berarti yang udah ada tuh jawaban, jawabin. Jawabun mah belum ada Jawabin atuh yang respon apa yang tadi. Nah, oke, berarti itu bahasa Arab juga. Jawab, ban, bin sama aja.
Ujibu, berarti bahasa Al-Quran sendiri itu sebetulnya tanpa baca terjemah, kalau kita tahu akar katanya, itu emang bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, menjawab dakwah. Dakwah itu panggilan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab panggilan dai, orang yang memanggil kalau dia mendakwah atau memanggil aku. Jadi kalau kita bilang ya Jabbar, Allah langsung turun ke langit dunia, nyamperin kita, terus mengatakan ai abdi, ai abdi. Ai abdi itu artinya ada apa hambaku? Halaka hajah, kamu punya masalah hambaku? Itu namanya ujibu. Cuman kita nggak dengar. Sama kayak kita baca Al-Fatihah, bukankah Allah merespon bacaan kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hamadani abdi, hambaku memuji aku. Gitu kan? Sampai selesai Al-Fatihah, satu ayat demi satu ayat Allah tuh ngerespon. Jadi kita kayak lagi chat sama Allah sebetulnya. Salat itu kan chat sama Allah. Makanya bahasa hadisnya ihsan. Kalau pengen sholat kita yang ada kesan chat, berarti sholat kita tuh harus sampai ke level ihsan. Apa level ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Ketika kamu bisa menghadap Allah, beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu tuh ketemuan langsung sama Allah. Kan berarti kita lagi chat sama Allah, ketemuan langsung. Kalau nggak ketemuan langsung, kamu nggak ngelihat dia, maka yakinlah dia ngelihat kamu. Berarti kayak orang telepon atau kayak orang fit call, cuman kamera depan kita rusak. Kamera depan dia ya, kita nggak bisa ngelihat dia. Iya, kamera depan dia. Ya gitu deh pokoknya. Yang jelas adalah kita lagi chat sama Allah, sehingga Allah tuh kalau kita berdoa jangan berpikir bahwa kita tuh ngomong sendiri terus nggak ada yang dengerin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa Allahu akbar. Ya nggak ada yang dengar seolah-olah enggak. Rabbi firli warhamni wajburni. Kalau kita sholat berjamaah Ustaz gimana? Pelan-pelan, imamnya kita mungkin slow motion. Kalau dia kan dicepetin tuh kan ya, jadi ya apa istilahnya tuh, cut to cut gitu kan. Gimana tuh caranya Ustaz? Sedapatnya, jangan dipercepat tapi tetap dapat kan? Rabbi firli warhamni wajburni.